Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah. Sebuah kajian yang selayaknya setiap muslim dan muslimat dia memahami tentang dasar-dasar agamanya, karena sungguhnya seluruh cabang agama kita dibangun di atas dasar-dasar akidah seorang muslim. Kita telah membahas pada pembahasan yang lalu seputar kenapa kita mesti memahami akidah. Apa arti pentingnya akidah dalam kehidupan seorang muslim? Dan telah kita paparkan dan telah kita anggap cukup pemaparan bahwa akidah memang sesuatu yang harus kita dahulukan, harus kita pertamakan sebelum yang lainnya. Karena tidak akan berguna dan berfaedah kehidupan manusia tanpa akidah yang lurus, dan akidah yang akan menentukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Perkara yang harus kembali kita tegaskan dan merupakan perkara yang sangat penting setelah kita mengetahui arti pentingnya akidah. Lalu dari mana kita membangun akidah kita? Dari mana kita berakidah? Dari mana kita ambil sumber akidah kita? Karena ketika kita mengatakan akidah, maka tentu orang masih kebingungan, akidah yang bagaimana? Dan dari mana kita mesti harus membangun akidah dan keyakinan kita? Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita dihadapkan sebuah kenyataan bahwa di tengah-tengah kaum muslimin muncul firaq dhalah. Di tengah-tengah kaum muslimin, kenyataan yang tidak bisa kita ingkari adalah adanya beberapa kelompok yang menisbatkan kepada Islam, dan mereka memiliki pemikiran dan bahkan keyakinan yang jauh berbeda dengan ajaran Islam. Seperti kita mengenal sekilas, ada Syiah Rafidhah yang akidahnya, di antara akidahnya adalah mencaci maki para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Di antara akidah mereka meyakini mereka imam yang maksum. Di antara akidah mereka bahwa para sahabat semuanya kafir dan memiliki keutamaan besar, mencaci maki mereka. Ini akidah, akan tapi akidah Syiah. Kita juga mungkin pernah mendengar istilah Mu'tazilah, sebuah kelompok aliran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Mu'tazilah, dia juga memiliki akidah yang dengannya dia membangun agama mereka. Dan di antara akidah Mu'tazilah di antaranya mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Allah telah menerangkan dalam ayat Al-Qur'an tentang sifatnya, menerangkan, menghabarkan tentang sifat-sifat yang sangat banyak. Demikian pula Rasulullah SAW telah menerangkan, menghabarkan dalam hadisnya tentang sifat Allah. Tapi di antara akidah Mu'tazilah, mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini pun akidah. Dan di antaranya pula mereka memiliki akidah, keyakinan bahwa seorang muslim
yang mereka mati dalam keadaan melakukan dosa besar yang belum ditaubati, maka kematian mereka statusnya bukan muslim tapi juga bukan kafir. Ini yang dikenal dalam istilah akidah Mu'tazilah dengan mangsilah baina mangsilatain. Ada di antara dua kedudukan. Mereka bukan kafir, akan tapi mereka juga bukan muslim. Akan tapi nasibnya orang seperti ini di akhirat, khalidan finnar, dia kekal di neraka. Kita mengenal pula apa yang kita kenal dengan istilah Khawarij. Satu di antara sekte yang muncul di zaman Ali bin Abi Thalib, yang mereka dengan terang-terangan mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan orang yang sejalan dengan Ali dan Muawiyah, dan mereka mengkafirkan orang yang mereka terjatuh dalam dosa besar atau mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa besar. Di dunia mereka kafir, di akhirat mereka khalidan finnar, kekal dalam neraka. Ini juga akidah di antara akidah Khawarij. Demikian pula kita mengenal Sufi, dia memiliki akidah pula, memiliki keyakinan juga. Ketika kita bicara akidah, maka ternyata di tengah-tengah kaum muslimin sungguh sangat banyak model-model akidah yang ada di berbagai aliran kelompok kaum muslimin yang tidak bisa kita ingkari realitas seperti ini di tengah-tengah umat. Dan sesungguhnya ini merupakan bagian realitas kenyataan tentang benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah kulluha finnar illa wahidah." Umat ini akan terpecah belah menjadi 70 sekian kelompok yang semuanya finnar kecuali milah wahidah, kecuali milah yang satu. Maka hadits ini adalah pengkhabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umat ini memang akan ada dalam kenyataan berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok. Ada yang sangat jauh dari al-haq, dari kebenaran. Ada yang mereka kadar kesesatannya sedikit, ada yang banyak, ada yang sangat banyak. Ini realitas yang tidak bisa kita ingkari. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah menyampaikan betapa sangat pentingnya akidah dan betapa akidah sebuah kebutuhan mutlak yang harus kita miliki sebagai seorang muslim, maka pertanyaan yang mengusik kita, dengan apa kita membangun akidah? Atau dari mana akidah kita ini kita ambil? Sehingga jangan sampai kita tersesat pula dan salah pula dalam membangun akidah kita sebagai akidah seorang muslim. Kaum muslimin rahmati Allah SWT, maka kita tegaskan bahwa akidah seorang muslim, akidah yang lurus, adalah akidah yang terambil dari kitab dan sunnah. Akidah yang terambil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini merupakan standar ukuran kebenaran yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadza sirati mustaqim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Hadhi sabili.
Qul hadza sirati mustaqiman. Katakanlah ya Rasulullah SAW, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan sungguhnya inilah jalanku yang lurus. Penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan sungguhnya inilah jalanku yang lurus. Apa yang dimaksudkan dengan wa anna hadza sirati? Yaitu Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang diperintahkan Allah selanjutnya, fattabi'uhu, ikutilah Islam, Al-Quran dan Sunnah, karena itulah jalan yang lurus. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan agar jangan sampai kita mengikuti jalan-jalan selain jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dan jangan sekali-kali Anda mengikuti selain jalan yang lurus tersebut. Dan jalan selain jalan yang lurus ini, kata Allah, ini jumlahnya sangat banyak. Wala tattabi'us subul. Subul jamak dari sabil. Ini jalan yang sangat banyak, sehingga jalan yang akan menyesatkan dari jalan yang lurus sangat banyak. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wasiat untuk kita mengikuti jalan yang lurus. Itulah wasiat Allah kepada kalian. Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang bisa menjaga diri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan ayat ini, sebagaimana diterangkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menggambar dengan sebuah garis yang lurus. Hatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi khattan. Beliau membuat sebuah garis yang lurus. Kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullah. Satu garis yang lurus ini, itulah jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah hanya satu, tidak berbilang. Thumma hatta khututan min yamini wa an shimali. Lalu Nabi membuat garis yang sangat banyak di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kemudian beliau mengatakan, hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan. Ini jalan-jalan sangat banyak, ini jalan-jalan yang menyesatkan. Walaysa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Dan tidak ada satupun jalan tersebut kecuali di atasnya ada syaitan yang menyuruh setiap orang di atas jalan yang lurus untuk mereka berbelok ke jalan-jalan yang sesat tersebut. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Al-Quran dan Sunnah jaminan kita di atas jalan yang lurus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah ayat yang merupakan perkataan jin mukmin ketika mendengarkan Al-Quranul Karim. Lalu dia mengatakan pada kaumnya, ya qaumana, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila sirati wa ila tariqi mustaqim. Jin mukmin setelah dia mendengarkan Al-Quran tersebut, dia mengatakan pada kaumnya, wahai kaum, sesungguhnya kami mendengar Al-Quran, mendengar kitab yang diturunkan setelah Nabiullah Musa, yang kitab ini membenarkan semua yang ada pada pada kitabnya Musa. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim. Ini yang perlu digaris atasi. Kitab tersebut yahdi ilal haqqi, menunjukkan kepada jalan yang lurus, menunjukkan kepada perkara yang benar. Kitab yang menunjukkan pada perkara yang benar, al-haq, wa ila tariqi mustaqim, dan kepada jalan yang lurus.
Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasanya mengikuti Rasulullah itulah jalan yang lurus. Itulah jalan yang benar. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Anda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Sehingga mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah adalah merupakan jaminan di atas jalan yang lurus. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bagaimana upaya para musuh untuk menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti di antaranya perkataan Allah SWT, bagaimana orang kafir tidak pernah ridha kepada kita menempuh jalan yang lurus. Walan tardha ankal yahudu wala nasara hatta tatabi'a milatahum. Orang Yahudi dan Nasrani selamanya tidak pernah ridha pada kalian sampai kalian mengikuti milah mereka, dan mereka selalu mengajak kepada jalan mereka. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu ittabi'u sabilana. Orang-orang kafir mengatakan kepada kaum mukminin, ikutilah jalan kami. Mereka paparkan semua yang mereka inginkan kepada kaum mukminin agar diikuti oleh kaum mukminin. Dan mereka ingin memurtadkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum min ba'di imanikum kafirin. Wahai kaum mukminin, seandainya kalian mengikuti sebagian ahlul kitab, niscaya mereka akan memurtadkan kalian dari iman kalian setelah kalian beriman menjadi kafir. Lalu simaklah bagaimana kata Allah, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Bagaimana kalian akan bisa kafir? Bagaimana mungkin kalian akan bisa kafir sedangkan kepada kalian selalu dibacakan ayat Allah dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang dia memegangi agama Allah, Al-Quran dan Sunnah, sungguh dia berada di atas jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin, ayat-ayat tersebut menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana jaminan jalan yang lurus ketika kita berada di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan, taraktu fikum syai'aini lam tadillu ba'dahuma, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat lagi setelah Anda memegangi dua perkara ini. Apa itu? Kitab Allah Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akidah yang kita inginkan adalah akidah yang kita bangun di atas Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis-hadis beliau. Sedangkan alul bid'ah dan firaqud dhalah, kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka membangun akidah mereka dengan akal-akal mereka, dengan perasaan mereka, sebagian mereka dengan ilmu kasyaf, ilmu penyingkapan yang mereka sangka dia telah dibukakan pintu-pintu kegaiban. Ada yang mereka membangun dengan mimpi-mimpi. Adapun kita membangun akidah adalah dengan Alkitab dan Sunnah. Akan tapi ingat, kita tidak cukup di zaman sekarang ini dengan kitab dan sunnah, akan tapi wajib ala fahmi salafil ummah, wajib dengan pemahaman salaful ummah. Ini para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Akan tapi insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Mudah-mudahan semoga manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.